Hai guys, di sini gua suka Hitoko. Ini kan udah sesuai janji. Kita bakal lanjut reaction Bang Topi Sihir Animation Part 2 Ark Survival. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subs dan like. Ayo kita akan langsung ke videonya tanpa basa-basi. Oh, support Bang Topi Sihir Animation juga. Jadi kita bakal mulai dari sekarang. Dari kejauhan, gua ngelihat ada monster gede banget yang ngubur diri ke dalam tanah. Dan itu yang kita cari. Gua langsung nyuruh Andes sama John bikin perangkap buat ngejebak. Dan gua naik Spinosaurus dengan Shinehorn kita langsung datengin monsternya. Sampai di tempatnya, tanah di sekitar gua langsung geter-geter. Gua tahu dia dekat. Pakai Spinosaurus gua ngerol buat mancing perhatiannya. Dan gua langsung lari secepat mungkin ke perangkap John sama Andes. Sesampainya di sana perangkap udah siap dan kita semua udah di posisi. Bakal apa nih yang muncul? Monster kita makin berat. Oh, apa itu? Video ini tuh Oke, part udah. dari yang ini. Gua saranin sih lu nonton dulu biar gak bingung. Udah Kalau kok, kalian Bang. nggak mau nonton, gua bakal sedikit recap. Gua sama Oke, temen nggak dari apa, sekolah recap. namanya John sama Andes. Kita main game Ark di suatu server. Dan Ark itu sendiri mirip banget gamenya kayak Minecraft sih. Cuman bedanya di Ark tuh ada dinosaurus sama monster mitologi yang bisa kita jinakin atau enggak ya ngetem biar jadi teman kita. Dan kita bikin clan bareng di sana. Tapi kayaknya nggak lama ini bisa kita siapa bikin sih namanya rumah kok? sama ngetem Lupa dinosaurus pula. kita sendiri. Kita diserang Joko Armando. yang namanya Pokemon. Mereka itu klan paling Agak-agak kuat lupa. di server kita dan kita kehilangan semuanya. Rumah, dinosaurus kita, dan bahkan kita tuh harus sampai tinggal di tengah-tengah laut buat kabur dari mereka. Terus pas kita coba balas dendam sedikit ke mereka, teman Oh, kita iya. dari klan lain malah kena imbasnya. Jadi ya kita benci banget lah sama klan Pokemon ini. Jadi ya kita balik ke rumah habis gagal ngebantuin teman kita yang diserang sama Pokemon. Jadi Dan ini keingetan tuh kita udah flashback kehilangan aja. banyak banget. Sekarang kita cuma punya 2 telur wyvern dari teman kita yang langsung kita tetasin. Kayaknya harapannya cuma Dan 2 wyvern kita sih. ngerasain sendiri seberapa kuatnya klan Pokemon ini. Kita tuh sempat kehilangan harapan dan bingung mau ngapain. Cuman abis beberapa hari lewat, rasanya tuh akhirnya Dewi Fortuna kayak ngelirik kita dengan senyum lebar. Karena Ark, game yang kita mainin Tadi ini tuh kayak update tadi dan mereka kenal ngeluarin nih, pulau baru anjir. namanya Valguero. Dan pulau itu baru, pulau Valguero. bagus di Ark pada masanya. Banyak banget dinosaurus langka yang ada di sini. Terus juga material penting berlimpah banget. Dan di server kita, adminnya itu bikin peraturan kalau di pulau baru ini itu kita cuma boleh bawa Oh, satu gua kira dinosaurus per pemiliknya. orang doang dari pulau lain. Ya, maksudnya Dan belum boleh bawa bahan, gamenya itu barang, loh. item apa-apa sampai 10 hari pertama. Jadi ya tujuannya ini tuh supaya klan yang masih lemah sama klan yang udah kuat banget itu bisa rebutan lahan Valguero ini secara adil. Dan ini tuh bakal Ya, jadi biar adil kesempatan gitu. emas kita buat memperkuat Pokemon klan mulu. kita langsung dibantai sama Pokemon. Kita jadi datang ke Valguero. Ini kalau ada masing-masing suara yang bawa wyvern yang tadi kita kertek-kertek tatasin. gitu ya, Bawa wyvern yang kursi listrik dan gaming bawa tuh, senama guys. Sonic. Si Andes dapat wyvern yang api dan dia kasih nama siksa kubur. Siksa Dan si kubur. John kayak biasa dapat hikmahnya. Kasian Tapi kita sekali, punya strategi. John. Kan nanti karena baru update pulaunya tuh pasti bakal rame banget nih. Yang Jadi kena strateginya itu tuh John biarin mulu, aja klan astaga. lain yang gede dan kuat itu pada perang terus-terusan tiap hari buat berebutan lahan yang paling bagus. Karena mereka bakal ngancurin satu sama lain. Dan kita bakal sembunyi diem-diem ngebangun klan kita pelan-pelan di lahan yang jelek. Jadi ya abis terbang muterin pulaunya beberapa lama, kita nemu tempat di samping tebing di bawah lempengan batu gitu. Dan ini tuh lahannya kecil banget. Kecil, Satu hal anjir. positifnya mungkin ada tambang besi gede deket banget dari situ. Dan kita tuh mati-matian banget ngebangun rumah di situ. Soalnya bahan penting selain besi tuh pada jauh banget dari rumah kita. Udah gitu, kalau pengen masuk ke dalam rumahnya aja tuh ya harus pakai binatang terbang. Dan si John Nah, punya John wyvern. lagi yang Setiap kali kena. mau balik ke rumah itu harus pakai Bro. tali dari grappling hook terus manjat Serius. tebingnya pelan-pelan. Nah, cuman ini tuh bagian dari rencana 50 IQ gua. Hah, 50 IQ. 50 IQ pinter gak sih? Soalnya yang jadi kelemahan juga jadi kekuatan kita. Karena kalau mau nyerang klan lain kan harus ngabisin peluru di penembak otomatis biar bisa ngancurin rumahnya pakai bom ya. Sedangkan golem yang bisa ngeteng peluru penembak otomatisnya aja. Yo, John lu Ark ini Oh, juga iya. ngasih gua pelajaran hidup yang sangat penting. Ketika semua orang lagi ngegali emas, kalian jangan ikut ngegali emas juga, tapi jadilah penjual cangkul. Penjual Karena cangkul, kan banyak iya. banget ya klan lain yang perang buat ngerebutin tempat bagus dan sumber daya alam. Dan perang tuh butuh apa sih?
senjata sama amunisi. Oh, Senjata sama amunisi bahan utamanya apa? besi. Besi itu bukan Iya bahan sih, langka ya di betul. Ark, ada banyak kok. Kan- Cuman karena klan lain ngabisin semua besi mereka buat perang, kita yang rumahnya deket tambang besi yang gede dan nggak perang sama sekali, I don't itu have bisa any- ngejual any- banyak banget senjata sama amunisi ke klan lain. Rumah kita tuh sampai hampir malah kayak jadi pabrik, pabrik, tau nggak? Dalamnya anjir. tuh isinya banyak Ini kayak banget pabrik kantor penjahit buat baju crafting itu loh. senjata, peluru, bom, Oh, roket, yo. dan ini tuh semua bakal kita jual ke klan lain buat dinosaurus atau enggak bahan-bahan lain yang kita susah dapetin. Dan karena kita jualnya ke semua orang, kita nggak peduli siapapun yang menang, karena selalu ada perang, kita yang bakal menang. Jadi ya gara-gara perdagangan Mantap, senjata ini jadi tuh kaya. kita jadi kaya banget secara ekonomi. Oke, Perdagangan kita lanjut senjata lagi. ini tuh, klan kita jadi kaya banget secara ekonomi. Tapi waktu itu kan gue masih SMK ya. Ya, Itu bikin gua SMK, kayak kenapa, sedikit Bang? mikir sama dunia Wah, nyata. nyata. Jangan. Aduh, gue cuma pengen main game. Iya. Cosplay di Amerika. Jadi ya kita tuh nggak diskriminasi. Kita jual senjata ke semua orang di pulau ini, kecuali satu, klan Pokemon. Soalnya setelah yang mereka lakuin ke kita di video sebelumnya, makanya nonton jangan di skip. Saya tidak mau skip ya. Dan untungnya juga Pokemon waktu itu nggak bisa fokusin kita karena mereka harus pertahanin wilayah mereka. Dan situasinya tuh waktu itu di Pulau Falguero kayak gini. Di bagian selatan barat ada kita, klan XXX Stone Tackle. Terus klan di selatan terbaik timur GG. ada Biome Redwood dan ada banyak klan kecil yang tinggal di sana. Oh. Sumber daya alam di situ juga nggak bagus ya, makanya klan-klan yang kuat Klan nggak mau ngurusin random wilayah itu. gitu. Nah, tapi buat tempat yang sumber daya alamnya bagus, dari tengah-tengah pulau ke arah timur, ini tuh wilayah klan Pokemon semua. Mereka punya base yang gede Wow. banget di tengah-tengah sini, dan banyak banget base kecil buat ngejagain tambang sama sumber daya alam di sekitar sini. Tapi heck? tetap aja, klan-klan kecil tuh nggak takut nyerang base kecil Pokemon buat nyolong sumber daya alamnya. Cuman itu bukan masalah penting kalau buat klan seukuran Pokemon, gampang ngurusnya. Masalah mereka itu tanda kutip klan Apa? yang bikin seluruh padang es di utara ini jadi wilayah mereka. Namanya The Council. Jadi mereka ini juga klan Council. gede yang kuat dan Council, mereka ini tuh Council. rival utamanya Pokemon di Pulau Falguero ini. Dan The Council tuh sebenarnya bukan satu klan, Golem tapi mereka tuh putih, kayak aliansi golem dari putih, banyak coy. banget klan-klan yang tinggal di daerah kutub utara ini. Dan mereka juga klien terbesar kita. Dan karena bahan-bahan dari mereka, kita tuh bisa memperbagus rumah, banyakin penembak otomatis. Tapi kan lahan kita tuh di atas kecil ya, mau naruh dinosaurus susah. Jadi ya di bawah tebing rumah kita cosplay jadi orang Eldia, bikin tembok gede banget. AOT Dan di dalam ini itu kita referensinya. buatin menara turret buat ngejagain wilayah di bawah kita, supaya kita bisa naruh dinosaurus tempur yang pengen kita jinakin di bawah. Dan kalau buat tempur, Wyvern tuh yang kita punya sebenarnya nggak kuat-kuat amat ya. Kita juga pakainya Oh, kebanyakan nggak tuh kuat buat ya, transportasi lemah barang aja. banget gitu Terus kayak. dinosaurus tempur di Ark tuh ada kasta-kastanya. Yang paling serem, paling sakit, paling kuat di nomor satu Guys, mau loading bentar ya guys. Oke, udah membaik. Lanjut nonton. yang bisa ngalahin. Ibaratnya Bentar, kalau ini kenapa kayak rendah gitu? Oh, lama 240 p. Tertinggi lah. lu punya monster ini tuh kayak negara punya senjata nuklir. Gak banyak orang yang berani macam-macam sama lu. Cuman ya masalahnya ngejinakin tuh banyak orang yang bisa kerja sama bakal butuh ratusan Anjir, atau enggak banyak ribuan banget. peluru bius. Nah, baik. Gak jauh dari giga kekuatan. Kenapa kayak nge-lag banget? Bentar. Gue setting dulu lagi guys, bentar. Kok ke situ pula. Maaf guys. Terlalu nge-lag soalnya. Agak susah nyari. Dan kayak ini waktu itu gak Excel kalah jauh. Dan kalah jauh itu gak ada. Nah, meskipun mereka kalah jauh Apa sih guys, kok nge-lag banget dah. dan kayak di nomor ada T-Rex sakit Dinosaurus kalah jauh banget kalau sama udah Giga punya sama si yang nomor Bang 2 tadi. Top Tapi Gear tetap Animation. lumayan kuat dan kita mau dua-duanya. Seharian nyiapin daging sama pelurius buat ngetimingnya. Dan karena sekarang kita punya Wyvern, ngetiming dinosaurus kuat kayak gini jadi enak banget. enak Bisa dari udara tembakin peluru biusnya dari atas. Dan
dua T-Rex sama 2 Spinosaurus. Dan kita sengaja ngeteming 2 jantan betina supaya nanti di rumah bisa kita kawin. Selain tempurin pakai buat ngelawan bos. Jadi di Ark tuh sebenarnya ada bos yang bisa dilawan, mirip kayak Minecraft sama Ender Dragon ya. Cuma ya di Ark ada banyak bosnya. Dan di Ark tujuan ngelawan bos ini tuh buat ngebuka teknologi futuristik kayak senjata laser, armor buat dinosaurus, dan bahkan bisa nge-crafting robot Gundam. Makanya ini tuh bakal jadi ada dinosaurus tapi ada robot. Ini latarnya tahun berapa, Cok? tujuan kita berikutnya lah. Cuman karena bosnya ini tuh kuat banget, waktu itu kita kayak nggak yakin pakai Spinosaurus sama T-Rex saya cukup. Tapi suatu hari gua sama Andes baru balik ke rumah kan, kita habis nganterin banyak banget senjata ke The Council. Si John tiba-tiba manggil kita dan dia nyuruh kita datang ke posisi dia. Jadi waktu itu dia lagi explore dan dia nemu gua gede banget dan dia minta kita datang ke sana buat ngeliat juga. Tapi karena di Ark itu nggak bisa bawa binatang terbang ke dalam goa, kita jadi jalan ke sana naik Spinosaurus. Dan waktu sampai gua kehilangan kata-kata. Soalnya ternyata di sini tuh ada biome aberration dan gua nggak tahu kalau biome ini tuh ada di Pulau Valguero waktu itu. Dan ukurannya itu gede banget, hampir setengah dari ukuran Pulau Valguero yang di atas. Tapi yang bikin gua seneng banget ada biome aberration itu karena dinosaurus sama monster yang tinggal di biome ini tuh bagus-bagus semua. Kalian inget dinosaurus tempur kedua yang tadi gua omongin? Habitat monster itu tuh seingat gua ada di bagian paling dalam di Goa Aberration. Jadi ya kalau kita nggak bisa dapetin Giga karena Pokemon, ini bakal jadi pilihan kedua buat kita tempur sama bossing. Jadi ya kita bertiga mulai explore biome ini dan gak lama jalan di sini tuh langsung banyak monster yang muncul nyerang kita. Tapi untungnya ini tuh bukan masalah karena Spinosaurus itu kuat banget. Kita juga nemu makhluk lucu ini namanya Shinehorn dan meskipun dia lemah banget, gue tetap taming dia karena gue tahu dia punya skill khusus yang nanti bakal berguna. Dan kayaknya bukan cuman kita yang udah nemu tempat ini, soalnya di daerah situ kita juga nemu base Pokemon gede banget. Cuman ini kayaknya bukan base buat tinggal, soalnya ada banyak banget Giganotosaurus mereka di sini. Mungkin ini lebih kayak laboratorium buat nge-breeding sama mutasi dinosaurus mereka sih. Soalnya base utama mereka mirip kayak kita tuh ada di atas tebing dan punya Pokemon. Susah naruh dinosaurus di bawahnya. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Abis dari situ kita mulai masuk ke bagian dalam dari biome aberration ini. Dan di sini kita nemu sarang rock drake. Ini tuh monster gede kayak gabungan dari naga sama cicak. Soalnya dia bisa manjat tembok dan bisa nyewa juga. Terus meskipun nggak bisa terbang, tapi bisa loncat tinggi. Bunglon ya, kayak bunglon nyatu kayak gitu lah. Kita ambil telurnya, itu kita langsung dikerumunin sama banyak banget rock drake liar. Tapi lagi-lagi gak masalah karena kita bawa Spinosaurus. Soalnya meskipun rock drake lebih kuat dari wyvern, tapi Spinosaurus kita tuh jauh lebih kuat lagi. Cuman sayangnya kita cuma dapat 2 telur yang levelnya kecil sih. Tapi ya daripada gak ada ya. Nah dari situ kita jalan lagi dan mulai masuk ke bagian paling dalam goanya. Di situ bener-bener gelap dan susah ngeliat apa-apa. Tapi meskipun begitu, gak lama kita explore, kita langsung nemu makhluk yang kita cari. Dari kejauhan. Ini yang di awal itu yang ngubur diri ke dalam tanah. Dan itu yang kita cari. Gua langsung nyuruh Andes sama John bikin perangkap buat ngejebak. Dan gua naik Spinosaurus dengan Shinehorn kita, langsung datengin monsternya. Sampai di tempatnya, tanah di sekitar gua langsung geter-geter. Gua tahu dekat pakai Spinosaurus gua ngerol buat mancing perhatiannya. Dan gua langsung lari secepat mungkin ke belakang John sama Andes. Sesampainya di sana perangkap udah siap dan kita semua udah di posisi. Oke, 3, 2, 1, bentar. Keluar dari tanah. Ini bukannya ini tuh monster gede banget dan dinosaurus terkuat kedua di game ini. Cuman kalah sedikit dari Giga. Tapi untungnya dia langsung masuk jebakan cewek ya. Kita bikin 2 jebakan. Yang pertama itu jebakan dinosaurus dan yang kedua itu jebakan besi. Waktu itu kita nggak yakin Reaper bisa kena jebakan dinosaurus. Jadi ya untung aja kita pakai jebakan besi juga. Soalnya ternyata dugaan kita bener. Dan di sini kita bakal pakai skill khusus Shinehorn-nya karena dia bisa ngeluarin cahaya khusus yang bisa ngelemahin Reaper.
Reaper. Dan ini tuh satu-satunya kelemahan Reaper dan kenapa dia masih kalah sama Giga. Karena tanpa cahaya khusus ini, Reaper tuh hampir mustahil bisa mati karena damage gak bakal ada yang bisa masuk. Tapi meskipun udah kita lemahin juga, Woi, kasihan banget tuh Spinosaurusnya. Gun buat nyerang dia. Tapi tetap aja Spinosaurus kita tuh hampir banget mati, cuman beberapa kali kena serang doang. Dan jujur kalau gak gara-gara jebakan yang udah kita buat, ini kita bertiga udah balik ke spawn di base. Dan ini tuh butuh waktu lama banget buat nge-scarat. Oke guys, kita lanjut. Ini kita bertiga udah balik nge-spawn di base. Dan ini tuh butuh waktu lama banget buat nge-scaratin ya. Soalnya cara ngejinakin Reaper ini itu tuh kita Tebal banget anjir, banyak banget itu. Dan kedua, gua tahu sih caranya, cuman Andes sama John kan nggak tahu tuh. Oke. Gua kasih si John perisai, terus gua suruh dia datang ngedeketin Reapernya. Soalnya cara ngetemingnya tuh What? lu harus di What? Tuh, dimakan kah? Bentar, tadi apa? Bilang apa gimana? tuh. Gua kasih si John perisai, terus gua suruh dia datang ngedeketin Reapernya. Soalnya cara ngetemingnya tuh lu harus dihamilin. What the heck? Lanang lo kok? Oh what? Bang Tobi si reanimation ini nggak masuk akal anjir. Sama Reapernya pas darah dia udah sekarat. Dan sekali lagi kalau kalian tanya why, tanya game developernya. Jangan tanya gua guys, gua gak tahu guys, gua gak tahu, sumpah gua gak tahu. Abis si John Astaga. kehilangan keperjakaannya karena Spinosaurus kita udah sekarat juga, kita langsung balik aja ke Pulang. rumah. Kita hancurin jebakan besinya biar nggak ngeganggu habitat spawnnya. Ini Tapi aja, jebakan siapa sih dinosaurusnya namanya? kita biarin aja buat nandain Andes tempatnya. aja, Sampai sampai di rumah kita langsung tetasin masih ke kaget Rock Lake loh. yang tadi, dan kita punya by Reaper, jangan tanya dari mana. Dan jujur gua ngeliatin kita udah punya Rock Drake, Reaper, Wyvern, Spinosaurus, T-Rex, Bro, dinosaurus kuat yang John-nya keren masih gitu. Dan tertidur gua lelap. keinget dulu banget kita tinggal di gubuk kecil cuman bareng 2 direwolf sama monyet raksasa kita Joko Armando Setiabudi. Joko Dan Armando. gua kayak sadar aja gitu seberapa jauhnya kita udah DKA. jauh. Tapi tetap gua nggak mau ngelupain mereka sih. Jadi kita bikin memorial kecil di bagian bawah base kita buat ngingetin mereka. Beberapa hari lewat dan di hari ke-7 Clan The Council ngajakin kita bantu mereka nyerang klan Pokemon besar-besaran di hari ke-9. Dan bahkan banyak klan kecil dari daerah Redwood yang mau ikut Hampir juga. semua ya Soalnya ini. hari ke-10 itu hari terakhir sebelum barang dari pulau lain boleh dibawa ke Valguero. Dan abis hari ini tuh bakal susah banget kalau pengen nyerang Pokemon. Soalnya klan mereka gede, bukan cuma di pulau ini doang. Jujur waktu itu gua inget dulu kita gegabah, kebawa emosi, terus kita nyerang Pokemon dan kita bener-bener kehilangan semuanya gara-gara itu. Dan gua gak yakin aja kita udah siap buat nyerang mereka sekarang. Jadi Masih trauma. kita gak bisa langsung kasih jawabannya hari itu juga. Tapi kita tetap mau jual senjata ke mereka. Jadi ya abis nganterin semua Agak pesanan lain nih senjata buat orang. mereka, gua yang udah capek offline, abis itu tidur di dunia nyata. Si Andes sama John masih online, mereka mau ngerjain sesuatu waktu itu. Oke. Nah, besoknya gue bangun semangat banget, tapi pas gue bangun, Goyang-goyang nggak wah tuh? ngeliat ada banyak banget message Discord dari Andes sama Banyak John. banget anjir, Gua 99 plus baca. itu. Mata gua langsung jeng. Kenapa? Gua cepet-cepet buka arc dan rumah kita Kok yang di feeling atas gua agak utuh. nggak Dan enak. Hancur Rock kah Lake base-nya? sama Reaper kita Oh, aman. udah gede, Aman ada di kok. atas. Gua beraniin diri gua lihat ke bawah dan semua tembok yang udah buat what menara turret buat the ngejagainnya sama semua dinosaurus kita selain Rock Drake dan Reaper itu Bentar, mati itu semua. Wyvern-nya mati Ternyata juga, anjir. tadi malam gak lama abis gua offline, John sama Andes bilang klan kita tuh diserang sama Pokemon. Soalnya ternyata ada satu trap kecil di biome Redwood. Astaga, Bukan dasar Pokemon. Kalau cepu selama ini tuh yang nge-supply anjir, senjata di anjir. Council itu kita. Dan ketua klan Pokemon, gua lupa namanya siapa, sebut aja Arceus, ngeliat nama klan kita dan dia keinget kalau kita tuh yang pernah nyerang mereka dari pulau lain. Untungnya strategi kita di awal tuh bro. sudah berhasil. Mereka nggak bisa Serious, nyerang base bro. kita yang di atas. Jadi ya mereka cuma hancurin semua yang ada di bawah pakai Giga sama Golem. Tapi tetep
cak. Gua tuh udah sempet kepikiran bisa maafin mereka tau gak. Tapi enggak, selama Pokemon masih ada di server ini gak bakal ada kata damai. Tapi tetap Giganotosaurusnya Pokemon ini itu jadi masalah besar banget. Soalnya giga mereka ini tuh bukan giga biasa. Kalian ingat base laboratorium yang kita temuin di Aberration? Di Ark, dinosaurus itu bisa dikawinin kan. Dan bayi dinosaurus itu bakal punya DNA dari orang tuanya. Jadi misalnya mereka punya 2 giga yang stat damage-nya gede, itu anaknya bisa punya mutasi yang bikin stat damage yang lebih gede lagi dari orang tuanya. Makanya kalau mereka udah ngeluarin giga, itu hampir mustahil kita bisa menang. Jadi ya, kita butuh strategi lain. Kita ketemuan sama para petinggi klannya The Council dan kita bilang ke mereka kalau kita mau ikut nyerang Pokemon juga. Tapi karena The Council aja nggak punya giga, kita kasih mereka rencana gimana caranya bisa menang. Dan abis gua tahu, mereka mikir sebentar, saling ngomong ke satu sama lain dan mereka setuju. Mereka kasih kita 2 golem dan item Cryopod. Itu fungsinya buat nyimpen dan mindahin dinosaurus atau monster kita. Kayak Pokeball di Pokemon lah. Dan sedikit ironi sih, soalnya kita mau nyerang klan Pokemon pakai Pokeball. What if your For You page Astaga, is iklan all- lagi. Dan Oke, udah selesai iklannya. Astaga, kenapa banyak iklan? Pokeball. Besok di hari ke-9 serangan kita dimulai. Kita harus berhasil hari ini karena deadline kita tuh di hari ke-10. Jam 7 malam The Council langsung bikin serangan besar-besaran ke Pokemon. Mereka naruh banyak banget base kecil di sekitar base utamanya Pokemon dan bawa banyak banget golem sama T-Rex. Tujuan mereka di sini tuh buat ngambil wilayah Pokemon sebanyak mungkin. Pokemon sendiri juga gak pakai lama ngeluarin golem sama giga mereka. perhatian Dan gitu. kecil gak mau ketinggalan ikut nyerang Pokemon juga dari barat. Dan kita gak bakal bantu nyerang sama sekali. Karena target Apa kita tuh? hari itu bukan base utama atau wilayah, tapi laboratorium. Laboratoriumnya dong. Pokemon bakal sibuk banget pertahanin base sama wilayah mereka di atas. Sedangkan kita bakal coba ngebobolin laboratoriumnya buat nyuri telur Giganotosaurus mereka. Jadi gue kirim Andes biar duluan, dia jadi intel kita. terpancing Make Rock Drake gitu. dia ngegantung dan ngilang dari atap gua. Masa Dia ngeliatin mau laboratoriumnya, ada orang bertiga atau ke enggak situ? gitu. Dan dia juga bakal bawa Keroyokan, Reaper kita anjir. di dalam cryopod kalau seandainya emergensi dan butuh berantem. Dan abis The Council mulai nyerang Pokemon, dia ngeliat ada 2 Giganotosaurus yang jalan keluar. Dan kita langsung komunikasiin ke The Council. Terus abis nungguin beberapa lama lagi dan Andes mastiin nggak ada aktivitas sama sekali di laboratoriumnya, baru kita mulai serangan kita. Laboratorium mereka ini sebenarnya desain security-nya rada goblok. banyak Soalnya kali. tempatnya gede banget kan, pakai tembok besi, Banyak menaruh kali turret loh dan itunya, masuk akal. turretnya. Soalnya buat ngejagain giganya. Tapi tolnya mereka naruh bangunan laboratorium itu Ini di luar kota, tembok. Jadi ya kota. gua sama John pakai golem bisa langsung mulai ngeteng peluru turretnya. Dan di Ark penembak otomatis tuh gak bakal kasih notif apa-apa kalau misalkan mereka nembak doang. Pokoknya asalkan kita nggak mati, ngebunuh atau ngancurin apapun, mereka nggak bakal sadar kalau kita lagi nyerang laboratorium mereka. Jadi ya rencana kita tuh abis-abisin belumnya pakai golem, baru kita hancurin temboknya pakai bom. Dan karena kita udah hancurin kan bakal langsung ketahuan bentar, tuh. itu kenapa Secepat mungkin kita ambil Bang telur Topi gigi Siren dari kulkas misalnya laboratoriumnya. Dan kayak kita larinya lari dari Naruto situ. bentar. Jadi ya rencana kita tuh abis-abisin pelurunya pakai golem, baru kita hancurin temboknya pakai bom. Dan karena Beneran kita dong, hancurin kan lari bakal kayak langsung ketahuan Naruto. tuh. Secepat mungkin kita ambil telur giga di dalam kulkas laboratoriumnya dan habis itu lari dari situ pakai Rock Drake. Jadi ya gue sama John tuh ganti-gantian ngetengnya dan peluru turretnya tuh banyak banget. Kita tuh deg-degan waktu itu soalnya takut ketahuan. Si Andes kayak biasa bakal ngejagain kita dari atas dan ngasih tahu kalau misalnya ada orang yang The datang. best Servernya tuh rusuh sniper. brutal waktu itu. Klan-klan kecil dari barat itu yang pertama kalah. Dan Pokemon langsung naruh semua anggota sama militer mereka ke utara. The Council nyuruh kita cepetan karena mereka gak bisa nahan Pokemon lama-lama lagi. Arceus, ketuanya Pokemon sendiri, itu ada di medan tempur utaranya. Naik giga dan dia udah ngebunuhin banyak banget golem sama T-Rex mereka. Satu demi satu turret base-nya mati kehabisan peluru. Dan kita makin dekat sama base-nya. Tapi gak lama si Andes teriak, "Woi John, there, ada orang datang." Dan ada satu anggota Pokemon naik Rock Drake lagi ngelihat kita nyerang laboratorium mereka. Dan dia langsung ngasih tahu semua anggota astaga, klannya. jadi Sedangkan berantakan kita aja dong belum habisin rencananya. semua turretnya. The Council langsung ngabarin kita banyak militer Pokemon di utara langsung mundur semua. Artinya mereka lagi datang ke posisi kita. Satu demi satu turretnya mati dan habis turret terakhir kehabisan peluru. Gua langsung turun dari golem dan pakai bom buat ngancurin tembok depan laboratoriumnya. Terus masuk ke dalam pakai Rock Drake. Si John yang ngelihat situasinya makin jelek minta banyak banget bom sisa kita. Dia bilang dia punya rencana kalau nanti harus terpaksa banget. Di dalam laboratorium gua ngeliat ada 2 orang yang nge-spawn di bednya dan gua langsung serang pakai Rock Drake gua. Gua hancurin bednya supaya mereka
nggak bisa nge-spawn lagi di sini. Kenapa Tapi nih, gue dapat mencat? satu orang, Oh. satunya kabur lari keluar. Apa Di luar, sih ini? anggota Pokemon lain mulai datang, naikin Giga yang ada di daerah laboratorium. Tanpa pilihan lain, John langsung bawa golem dia ke dekat Giganya. Dan Giga kayak Reaper juga punya satu kelemahan. Kalau dia tiba-tiba Apa? kena damage gede banget, itu dia bisa masuk mode rage, di mana dia bakal jadi berserk dan dia nyerang semua yang ada di sekitar dia, termasuk dinosaurus sama player teman. Jadi si John udah nempelin semua bom yang tadi dia minta ke gua ke Respect belakang for golem dia sendiri. Dan John. pas Giganya Pokemon udah deket John sama udah dia, berkorban banyak loh. sisanya gua kasih ke kalian. Hmm. Giga di laboratorium itu langsung pada berserk semua dan banyak anggota Pokemon yang mati karena Giga mereka sendiri. Dan pengorbanannya si John ini tuh ngasih gua waktu yang bener-bener gua butuhin. Di dalam lab gua nemu kulkas mereka dan langsung gua hancurin semuanya dan gua ambil semua inventorinya. Terus gua langsung kabur dari situ pakai rock drake gua. Cuman klien Pokemon ini tuh bener-bener gak mau nyerah. Satu dari mereka langsung ngejar gua pakai rock drake juga. Jadi gua kabur aja sejauh-jauhnya gua bisa dan gua suruh Andes ngikutin gua juga. Gua bener-bener bingung sekarang harus ngapain. Soalnya kalau gua mati sama dia, semua perjuangan kita tuh bakal sia-sia semua. Apalagi kita nggak bakal kuat juga ngelawan dia berdua karena rock itu drake levelnya kecil, sedangkan 225. dia tuh levelnya tinggi banget. What the heck? Makin dalam kita nge-glide kabur ke dalam gua aberration, gua tiba-tiba kepikiran suatu ide. Gua langsung kasih tahu Kepikiran Andes suatu ide rencana apa gua, tuh, dan Bang? gua suruh dia datang ke tempat kita Taming Reaper kemarin. Gua muter-muter sebentar dan dia makin lama makin deket sama gua. Tapi abis Andes bilang dia udah di posisi, gua langsung secepat mungkin datang ke tempat dia. Sampai di sana, stamina rock drake gua tuh udah bener-bener abis. Gua nggak bisa lari ataupun gerak lagi. Dan rock drake Pokemon langsung datang cepet banget buat ngebunuh gua. Dan dia kena jebakan dinosaurus kita. Rock drake dia langsung nggak bisa gerak. Untung aja waktu itu nggak kita hancurin jebakan kita. Dia langsung turun dari rock drake ya dan keluarin shotgun. Mungkin dia pikir tuh gua udah kehabisan stamina dan pasti nggak bisa gerak lagi. Dan dia emang nggak salah. Wah, Oke. udah nggak bisa gerak lagi. Apakah Tapi dia bakal mati? dia juga tidak benar. Apa tuh? Andes! Wow, pakai Reaper Queen. Dan rencana kita berhasil. Gak peduli mau setinggi apa Mantap. level rock drake lu. Kalau sama Reaper, Oke guys, waktunya lanjut. tadi gua udah suruh Andes buat ngecek jebakan dinosaurus yang kemarin tuh masih ada atau enggak. Terus dia siap-siap pakai Reaper kita yang ada di cryopod dia. Dan akhirnya berhasil balas dendam kita ke Pokemon setelah semua pengorbanan kita dan teman kita semua. Gua udah bisa ngelihat mukanya Joko Armando Setiabudi senyum di atas sana. Bro. Dan abis itu semua kita masukin lagi Reapernya ke cryopod. Abis itu kita balik ke rumah pakai rock drake kita. Sampai di rumah kita Ada langsung 3 pesta Reaper. perang. Kok Reaper Kita anjir? dapat banyak banget telur, 11 biji telur Giganotosaurus dan semuanya Iya, nggak ada sih namanya? mutasi damage dari Pokemon. Kerja keras mereka selama ini kita rampas semuanya. Sekarang mereka udah nggak punya monopoli Giganotosaurus lagi di server kita. Tapi bukan cuman itu, Wah, ada lama banyak telur banget dinosaurus lain kali, juga yang anjir. mana bakal ngebantu kita banget nanti. Kita nggak enggan-enggan bagi setengah telur itu ke teman kita di council juga. Dan klien Pokemon tuh langsung marah besar di chat servernya. Ngatain kita pecundang lah, beraninya nyerang diem-diem. Terus Arceus ketuanya Pokemon juga Yang tadi ngancem-ngancem itu pengen apa? nyerang kita. Yang Tapi pas nyerang sekarang si dengan kita udah beraliansi official sama The animation Council, tuh. ditambah lagi kita punya Giganotosaurus kuat dari mereka. Kita udah gak Mantap. takut-takut amat lah. Tapi tetap aja, abis hari ke-10 mereka bisa mulai pindahin semua barang dan dinosaurus mereka dari pulau ini. lain ke Valguero. Kita tetap gak bisa remehin mereka. Tapi ya itu cerita buat nanti-nanti lagi. Video Oke, ini sampai kepanjangan. Makasih banget yang udah sampai sini aja guys. Sebelum Asuka Hitoko pamit, part 3 kayaknya bakal dibikinnya minggu atau enggak 2 minggu lagi. Ya, soalnya gua kan masih sekolah gitu ya. Nggak tahu lah. Oke, Asuka Hitoko pamit dulu. Selamat tinggal. Bye bye guys. Di episode selanjutnya.